Maca Podcast, audio movie review. Siap-siap nih buat kamu yang pengen nonton film tapi berasa naik roller coaster karena genrenya tuh campur aduk. Ada romance yang bikin senyum-senyum sendiri karena baper dan gemes. Tiba-tiba ada horor nyempil di tengah-tengah adegan gemesin itu. Pastinya bakalan gak nyangka banget kan? Lah kok tiba-tiba ada hantu padahal lagi sosit-sositan. Ini nih, film Korea Selatan yang menggabungkan genre romantis dengan komedi, tetapi ada juga bumbu-bumbu horor yang bikin jadi unik banget. Judulnya Spellbound. Ceritanya dimulai dari Jogu, seorang pesulap jalanan yang sukses dan sangat jago dalam memainkan trik-trik sulapnya. Suatu hari saat sedang melakukan pertunjukan, dia melihat seorang wanita muda bernama Yori di kerumunan. Yori tampak berbeda dan menarik perhatian Jogu. Jogu kemudian menawarkan kepada Yori untuk bergabung ke dalam pertunjukan sulapnya, dan Yori pun setuju. Yori kemudian diundang untuk menghadiri acara minum-minum oleh Jogu di sebuah restoran bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Dari situlah kisah cinta antara Jogu dan Yori bermula. Yori ini merupakan seorang wanita yang memiliki kemampuan melihat hantu sejak mengalami kecelakaan tragis yang menewaskan teman dekatnya. Akibat kemampuan ini, dia hidup terisolasi dan merasa takut karena sering diganggu oleh penampakan hantu. Karena kemampuan ini juga membuat setiap cowok yang berusaha mendekati Yori harus minggat karena ketakutan. Hantu-hantu tersebut gak cuma ngeganggu Yori aja, tapi juga ngeganggu cowok-cowok yang dekat dengan Yori. Makanya gak ada tuh cowok-cowok yang berani PDKT sama Yori. Saat Yori baru bergabung dengan pertunjukan sulap Jogu, dia juga bisa melihat berbagai hantu yang mengganggunya, bahkan di saat dia sedang bekerja. Jogu ini awalnya gak menyadari masalah Yori ini, tetapi seiring waktu, dia mulai menyadari bahwa Yori ini menyimpan rahasia besar. Ketika mereka mulai bekerja lebih dekat, sering berinteraksi, Yori pun menceritakan kepadanya tentang kemampuan melihat hantu dan ketakutan yang selalu mengintainya. Jogu nih pada awalnya skeptis dengan apa yang dikatakan Yori, dan dia juga terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Yori. Tetapi lama-kelamaan akhirnya dia mulai percaya, dan Jogu memutuskan untuk membantu Yori menghadapi ketakutannya. Mereka bekerja sama untuk mengatasi berbagai gangguan hantu yang terus muncul. Selama proses ini juga, Jogu dan Yori mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Jogu menunjukkan bahwa dia peduli dan ingin melindungi Yori. Sementara Yori mulai membuka diri dan merasakan bahwa tidak sendirian lagi. Bukan berarti di sini Jogu tuh tidak pernah diganggu sama setan-setan atau sama hantu-hantu. Malahan di sini sering banget Jogu tuh diganggu tuh sama hantu-hantu. Sampai Jogu sering ketakutan dan juga gemetaran. Tapi karena perasaan cintanya pada Yori lebih besar daripada rasa takutnya, dan dia juga bertekad untuk membantu Yori terlepas dari teror hantu-hantu tersebut, Jogu tidak gentar dan terus berusaha untuk melawan hantu-hantu tersebut. Nah, di sini aku bakal spoiler nih mengenai kenapa sih Yori ini diganggu terus-menerus oleh hantu. Ini juga merupakan puncak cerita dari film Spellbound yang terjadi ketika hantu teman Yori yang tewas pada saat kecelakaan beberapa tahun silam muncul. Hantu ini membawa dendam kepada Yori dikarenakan dia menganggap bahwa Yori yang membuatnya tewas akibat meminjam barang kesayangannya sebelum kecelakaan ini terjadi. Hal itu membuat si hantu ini gak seneng ketika Yori merasa bahagia, dan gangguan-gangguan yang dialami oleh Yori semuanya berawal dari dendam si hantu ini. Jogu terus berusaha untuk membantu Yori agar Yori dapat terlepas dari hantu ini. Adegan demi adegan disajikan di dalam scene yang sangat emosional dan juga menegangkan. Hingga pada akhirnya Yori berhasil mengatasi ketakutannya dan melepaskan dirinya dari gangguan hantu tersebut. Yori pun belajar untuk menerima masa lalunya dan hidup dengan lebih percaya diri. Jogu dan Yori kemudian menjalin hubungan yang lebih dalam dan saling mendukung satu sama lain. Film ini ditutup dengan pertunjukan sulap Jogu yang sukses besar.
Dan Yori pun juga turut berpartisipasi dengan penuh percaya diri. Mereka berhasil mengatasi ketakutan mereka dan saling mengembangkan perasaan satu sama lain di film Spellbound ini. Spellbound menyajikan perpaduan yang menarik antara genre horor dan juga komedi romantis, memberikan penonton pengalaman yang unik dan juga berbeda. Film ini menawarkan premis yang menjanjikan, alur ceritanya berjalan dengan baik, dinamika adegan satu ke adegan lainnya juga tersusun dengan rapi dan tidak berantakan, meskipun menggabungkan dua genre yang sangat berbeda. Komedi yang disajikan juga lucu dan menghibur. Jujur, kalau menurutku, dikarenakan aku pribadi bukan penyuka film horor, aku sendiri kurang suka dengan film yang ada jump scare-nya, yang mana jump scare itu lazim ditemui pada film horor, karena aku tuh terlalu kagetan untuk menonton film yang ada jump scare-nya. Dan ketika aku menonton film ini, ketika di bagian horornya yang tentu aja tuh ada jump scare-nya, aku tuh gak berani buat nonton, atau ketika ada adegan jump scare-nya itu aku selalu nutup mata. Jadi menurutku buat orang-orang yang tidak terbiasa buat nonton film horor, ini cukup mengagetkan sih karena jump scare yang ada. Aktor-aktor yang memerankan Yori dan juga Jobu merupakan Son Ye Jin dan juga Lee Min Ki, di mana keduanya ini adalah dua aktor yang sudah senior di bidang perfilman dan juga drama Korea, sehingga untuk performa acting keduanya menurutku sangat bagus di mata aku yang bukan seorang expert di dalam dunia acting maupun perfilman. Yori berkembang dari seorang wanita yang tadinya dia tuh apatis dan terisolasi menjadi seseorang yang lebih berani dalam menghadapi ketakutannya. Sementara Jogu yang tadinya dia itu hanya seorang pesulap berubah menjadi sosok yang lebih peduli dan sangat mendukung Yori karena cintanya begitu besar kepada Yori, sehingga dia tuh juga ingin Yori berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau secara visual menurutku sinematografi dari film ini sudah bisa menggambarkan atmosfer dari scene-scene di film ini. Penggunaan pencahayaan yang sesuai dapat membedakan momen-momen horor yang menegangkan, di mana ketika momen horor itu muncul, pencahayaan yang tersajikan di film ini tuh terasa lebih dingin dan juga lebih gelap. Sementara untuk adegan-adegan komedi yang cerah dan juga menyenangkan memiliki tone warna yang lebih hangat. Nah, kalau untuk efek CGI dari hantu-hantunya itu, aku sendiri gak bisa komen terlalu banyak ya. Kalau aku tuh hampir selalu tutup mata ketika mereka muncul. Tapi sepenglihatanku sekilas nih ya, terhadap hantu-hantu yang ada di film Spellbound ini ya kayak hantu-hantu cewek yang biasa muncul pada film horor pada umumnya. Kalau di film Indonesia tuh ya kayak hantu-hantu kuntilanak gitulah, yang kayak gitu-gitu. Kalau menurutku dari film Spellbound ini mengajarkan bahwa kita harus bisa menerima diri sendiri dan juga orang lain dengan segala kelemahan dan juga kekurangan yang ada. Kita tidak boleh langsung menjudge atau langsung menjauhinya, karena mungkin justru dari kelemahan yang dimiliki orang tersebut tuh berharap bahwa kita tuh bisa menerima dirinya dan pelan-pelan bisa mengajarkan kepada mereka bahwa mereka bisa mengatasi kelemahan itu gitu. Jangan terus ketika kita tahu bahwa seseorang itu memiliki sebuah kelemahan, kita langsung menjauhi dia. Itu bisa mengakibatkan bahwa kita memberikan sesuatu yang negatif kepada perasaan orang tersebut. Menurutku pribadi, secara keseluruhan untuk film Spellbound ini merupakan sebuah tontonan yang layak untuk ditonton, terutama bagi kamu yang pecinta film yang memiliki genre-genre yang unik. Kalau penilaian atau skor dari aku 8/10. Cuma untuk di film Spellbound ini mungkin karena ada genre romance-nya, jadi ada beberapa scene yang aku tidak merekomendasikan kepada penonton anak-anak atau penonton di bawah umur, karena ada beberapa adegan yang agak-agak ambigu dalam tanda kutip dan tentu aja kurang sesuai kalau ditonton sama anak-anak. Oke, karena udah sampai di penghujung review dari Maca Podcast, sekian dulu dari aku. Buat kalian mungkin yang mau sharing-sharing pengalaman nonton film Spellbound ini, boleh ditaruh di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye.